Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Hari ini tematik kita akan masuk ke tema 5 tentang pahlawanku. Nah, kemarin juga kita sudah sama-sama mengikuti upacara untuk memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November. Nah, anak-anak, di tema 5 ini kita akan mempelajari para tokoh-tokoh yang sudah berjasa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga para tokoh-tokoh yang sudah berjasa untuk bangsa kita, yaitu Indonesia. Nah, apa itu pahlawan? Nah, pahlawan itu adalah orang-orang yang memiliki sikap ikhlas, berani, dan gigih, ya. Mereka ikhlas, berani, dan gigih dalam menolong orang lain. Nah, untuk menghargai jasa mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada tema ini kita akan mempelajari bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, para tokoh-tokoh yang ada di kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, yang pertama di subtema ini adalah Raja Purnawarman, Raja Balaputradewa, dan Mahapati Gajah Mada. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tokoh yang pertama, yaitu Raja Purnawarman. Nah, anak-anak, Raja Purnawarman merupakan raja kerajaan Tarumanegara yang merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara itu terletak di daerah Bogor atau Jawa Barat. Ini bisa kalian lihat ya di petanya. Nah, ini adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, Raja Purnawarman itu memulai memerintah pada tahun 395 Masehi. Itu sangat zaman dulu sekali ya. Kita semua belum lahir pada zaman itu. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membaca bacaan yang ada di halaman 2 di buku paket kalian ya. Nah, ayo kita baca sama-sama. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani pun senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya pun diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, ini anak-anak, ini adalah tapak kaki dari Raja Purnawarman. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu perjuangan Raja Purnawarman tadi adalah banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Nah, sambil kita duduk di tepi sungai atau kolam yang jernih airnya, kita kadang bisa memikirkan Raja Purnawarman atas jasa-jasanya.
terutama pembangunan dari saluran air. Nah, ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Nah, ibu juga terus berpikir sambil memandangi sungai atau air yang ada di sekitar kita ya, mau kolam atau sungai. Nah, saat kita memandangi sungai atau kolam, pasti kita akan melihat wajah kita yang terpantul ya di air tersebut. Nah, apakah kalian tahu mengapa wajah kita bisa terlihat di air kolam atau air sungai yang menggenang? Nah, ternyata air itu bisa memantulkan yang namanya cahaya. Nah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui beberapa contoh berikut. Nah, sifat-sifat cahaya itu, yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya menembus benda bening. Lalu, cahaya juga dapat dipantulkan. Dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya putih pada matahari terdiri atas 7 warna, yaitu Magicu Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ini dibuktikan dengan cakram warna dan bisa kita lihat ketika mengamati pelangi. Nah, akan ibu bahas satu-satu ya. Tadi yang pertama adalah cahaya itu dapat merambat lurus. Contohnya adalah jika kita melakukan percobaan seperti ini ya, kita mendirikan 3 buah karton A, karton B, karton C. Lalu di dekat karton C ini kita menyimpan sebuah lilin yang menyala. Nah, setelah itu kartonnya ini kita lubangi sejajar dengan api atau lilin yang ada di paling depan ini. Kita lubangi, dan lalu jika kita berdiri di sekitar sini, maka kita akan dapat melihat cahaya dari lilin itu merambat lurus melewati lubang yang sudah kita buat atau kita lubangi tadi di kertas karton. Nah, ini adalah bukti bahwa cahaya merambat lurus. Lalu yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, contohnya jika kalian mengambil sebuah mangkok atau gelas yang bening ya, atau kaca yang bening juga boleh. Nah, jika kita menaruh senter di baliknya sini, nah maka cahaya itu akan menembus benda bening, yaitu menembus mangkok bening tadi atau gelas bening tadi ya. Cahaya dari senter menembus benda bening. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya adalah jika senter diarahkan ke cermin, maka mata kita dapat melihat cahaya yang dipantulkan oleh senter ini ya, seperti ini. Jadi cahaya dari senter memantul, kemudian masuk cahaya tersebut ke mata kita sehingga kita dapat melihat cahaya tersebut. Kemudian cahaya yang dapat dipantulkan itu ada juga dengan cara kita kalau kita sedang bercermin ya. Nah, jika kita sedang bercermin, maka diri kita akan terpantul di cermin tersebut karena adanya cahaya yang dipantulkan. Nah, yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan yaitu contohnya jika kita menaruh sebuah gelas lalu memasukkan sendok atau pensil, maka bisa kita lihat di sini. Benda atau pensil atau sendok ini jika dilihat di luar air, dia akan bentuknya seperti ini. Dan jika kita teruskan atau kita lihat di dalam air,
mereka seperti tidak lurus ya, menjadi patah. Nah, ini adalah contoh cahaya kenapa dapat dibiaskan. Jadi, ukuran dari sendok atau pensil ini jika dilihat dari dalam air akan terlihat lebih besar daripada ukuran aslinya. Maka ini disebut cahaya dapat dibiaskan. Nah, selanjutnya, seperti yang sudah kita tadi pelajari dan baca sama-sama, Raja Punawarman itu membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Dengan adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan. Nah, Raja Punawarman juga membasmi perompak. Tindakan ini membuat kerajaan Tarumanegara menjadi aman. Nah, menurut kalian, apakah Raja Punawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Ya, karena ia mementingkan kepentingan rakyatnya. Nah, apakah Raja Punawarman bisa dikatakan bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Ya, sikap Raja Punawarman itu mencerminkan nilai-nilai yang bijaksana, mau mementingkan kepentingan orang lain. Ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, sila keempat yang seperti kita tahu itu isinya adalah berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang dari sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Nah, maka banteng menjadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Lalu, apa makna dari sila keempat? Maknanya adalah yang pertama, mendahulukan kepentingan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijak dalam menyelesaikan masalah. Nah, ketiga makna ini adalah mencerminkan dari sikap Raja Punawarman ya. Dia sudah bijaksana dalam menyelesaikan masalah rakyatnya, kemudian selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Silakan kalian boleh simak lagi videonya dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kalian boleh istirahat dulu sebentar, boleh minum atau makan cemilan, lalu baru kalian lanjut lagi ke pelajaran berikutnya.